Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bareng gue Arif di Intips, Inside Investments, Talk and Inspiration. Nah, untuk Intips hari ini, gue nggak sendirian, selalu nggak pernah sendirian. Dan di depan gue udah ada tamu yang sangat inspiratif. Dia adalah Siska. Halo, Kak Arif. Siska apa nih? Siska Kol? Francisca Natalia. Oh, kiranya Siska Kol ya. Bukan ya. Mbak Siska ini kalau gue mau kasih tahu nih, Mbak Siska adalah salah satu penerima manfaat wirausaha dari Insight. Ya, Mbak ya? Iya, benar. Tahun berapa tuh, Mbak? Tahun 2020. 2020 ya. November 2020 sih. Wih, pas lagi Awal. Covid berarti ya. Banget ya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang Mbak Siska yang menerima manfaat wirausaha, kita mau bahas-bahas sedikit nih tentang keseharian Mbak Siska nih. Nah, Mbak Siska tinggal di mana, Mbak? Aku tinggal di Condet, Condet. Jakarta Timur. Mm-hmm. Aku tinggal sama orang tua, sama anak-anak juga. Aku ibu dengan 3 orang anak. Ibu dengan 3 orang anak. Yang pertama, anak aku tuh kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Yang kedua, kelas 2 SMP. Dan yang terakhir tuh cowok, kelas 5 SD. Tinggal di Condet. Iya. Batu Ampar 5. Gimana nih, Mbak, berjalan ke sini? Macet banget. Tadi sempat hujan ya? Sempat hujan. Pernah gue heran loh, ini pada terik loh. Iya, makanya. Tadi tuh sempat, bakalan telat nih gitu kan. Ternyata ya lancar deh. Lancar ya. Nah, Mbak, sekarang gue pengen tanya-tanya tentang sebelum ikut program wirausaha nih. Wirausaha dari Insight Investment Management dan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Nah, Mbak Siska sebelum ikut program, kegiatannya apa tuh, Mbak? Aku sih sebenarnya ibu rumah tangga. Sebelumnya memang pernah kerja. Terus karena anak juga udah lama tuh, terus anak ninggalin anak nggak ini kan gitu, terus ya udah memutuskan buat nggak kerja gitu, jadi ibu rumah tangga. Ya bukan karena suami bisa mencukupi kebutuhan hari-hari juga sih sebenarnya gitu ya. Terus ya udah, tuh aku dagang. Pertama punya warung kelontong. Cuman waktu itu kita pindah kontrakan, jadi aku tempat tinggalnya sekarang aku tinggal sama papa kan, jadi nggak bisa jualan lagi tuh. Jadi aku jualan aksesoris mainan anak-anak. Terus jadi kalau palu gada sih bisa dibilang gitu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya tuh cuma. Itu tahun berapa tuh, Mbak? Tahun berapa? Itu udah sebelum aku ada 8 tahunan, Kak. 8 tahunan. Apa namanya tuh dagang kayak gitu gitu kan. Pokoknya mulai anak aku itu dia udah bisa aku tinggal kayak gitu kan, aku belanja tuh di SMK. Jadi jepit-jepit, mainan anak-anak gitu kan. Di situ deh gitu. Terus dagangnya juga bukan punya toko, tapi dagang asongan. Maksudnya kalau misalnya ada bazar, terus pokoknya ada tempat di mana bisa ngelapak gitu ya, ya udah gitu. Terus teman-teman ada kan anak kan TK nih gitu. Terus temen aku ada yang ulang tahun anaknya gitu kan. Nah, ada kado nggak gini-gini? Ada. Wah, pokoknya ada aja gitu ya. Terus, semua ada ya, walaupun belum ada barangnya ada gitu, aja gitu ya. Terus waktu itu sempet juga jualan bed cover. Terus pokoknya. Berarti emang bakat dagang dari dulu tuh udah terasa gitu ya? Sebenarnya sih karena tuntutan, bukan karena ini gitu ya. Sebenarnya nggak ada. Aku lebih senang kerja sebenarnya. Gitu. Cuman ya harus dilakukan kayak gitu kan gitu. Jadi expert karena keadaan gitu. Karena keadaan yang membuat kita tuh bisa gitu. Iya, benar. Terus dan aku juga nggak mau bergantung sama orang lain gitu. Jadi selama aku bisa jalan, ya udah aku jalan, dan aku seneng aja gitu kalau misalnya lebih bangga punya penghasilan sendiri, bisa membantu kehidupan rumah tangga gitu kan. Memang Kartini modern begini ya. Itulah gitu. Terus jadi
ada yang tanya, "Ada jual bed cover nggak?" Ada gitu kan. Langsung aku search, terus udah gitu aku cari-cari gitu kan harga. Kayak Nah itu, dropshipper gitu berarti ya? tapi aku nggak Oh dropshipper enggak? karena aku takut kayak gitu. Soalnya kan kita menjual barang yang kita nggak tahu, itu kan ada sama orang kan, kita nggak tahu kualitasnya, nggak tahu ini gitu. Jadi tuh aku tuh mendingan ada barangnya aku jadi pegang, bisa apa gitu kan. Jadi aku tuh menjualnya tuh kayak ya udah ini apa adanya gitu kan. Terus karena kan jualnya ke teman-teman, jadi nggak mau ngasih barang yang memang nggak sesuai sama harga yang mereka iniin gitu. Jadi pokoknya kepuasan pelanggan lah nomor satu itu kuncinya cuma itu gitu. Dan kepercayaan sebenarnya gitu kan. Terus bisa sampai tahu program dari Wirausaha Insight itu gimana tuh Mbak? Waktu itu sih kan berjalan aja tuh kayak gitu ya. Aku dagang terus kayak gitu. Terus sampai akhirnya tuh ya COVID itu. COVID terus udah gitu suami juga kerjaannya dipotong 50% penghasilan, terus dipotong lagi gitu kan. Terus kita gimana gitu. Anak-anak waktu kemarin itu mereka tuh lulusan kemarin, jadi anak COVID ya, yang online. Jadi mereka nggak ngerasain wisudaan gitu kan. Gitu. Jadi lulus udah mau perpisahan dan lain-lain, tiba-tiba COVID kan, semua di cancel. Jadi online semuanya gitu. Terus itu benar-benar sulit gitu kan. Jadi ya mau nggak mau gitu ya. Akhirnya sebenarnya putus asa sih gitu. Aku jualan, telepon temen gitu kan, tanyain gimana nih gini, terus gitu aku bikin keripik gitu, keripik pedas tuh. Nah aku jualan keripik pedas itu gitu kan, keripik pedas ya udahlah gitu kan. Bazar di mana-mana udah nggak boleh. Iyalah kan lagi COVID juga. Tempat aku biasa ngelapak itu udah ada spanduk besar gitu kan, nggak boleh dagang. Jadi ada barang di rumah yang akhirnya udah diobral aja, tetap aja nggak ada yang beli gitu kan. Ya udahlah jualan makanan, jualan apa gitu kan. Apa aja lah ya. Apa aja. Terus akhirnya jualan keripik. Jadi aku belajar dari YouTube sebenarnya itu bikin keripik singkong pedes tuh. Belajar dari YouTube, terus coba, terus udah gitu, oh bisa nih gitu kan. Ya udah aku jual plastikan gitu, taruh di rumah makan, misalnya warteg gitu-gitu kan masih bisa tuh jalan tuh. Ya lumayan lah gitu kan. Terus tapi kita tuh nggak berani keluar. Jadi yang keluar rumah itu hanya suami aku aja buat dia kerja. Sampai akhirnya penghasilan dia tuh kepotong 25%. Soalnya kan banyak kan di rumah kan. Jadi cuma 25% yang kita jadi terima. tinggal 25%. Yang kita terima. Wah, gimana gitu kan. Terus ya udahlah gitu. Kebetulan kan aku cuma sama papa aja. Jadi mama udah nggak ada. Terus ya udah mau nggak mau nih gitu. Udahlah gitu. Nah tiba-tiba nih gitu di saat aku memang udah putus asa banget tuh, kita tuh udah yang mau apa lagi, udah bingung ya, gitu. Terus ya udah dapet broadcast message dari grup gitu kan, ada pelatihan barista gitu, Yim. Tapi dari dulu emang suka kopi nggak? Enggak. Jadi aku tuh nol jadi soal kopi tuh sama masuk ke dunia hitam ini tuh dalam kondisi yang nggak tahu apa-apa dunia hitam ini. Aku tuh cuma ya berdoa aja gitu ya. Terus kayak gitu pada saat dapat broadcast message itu apa sih kopi, tapi ya hal baru buat aku kan. Akhirnya ya udah aku coba telepon kan, terus udah gitu daftar. Kemudian aku urus semua itu ke RT, RW semua kan. Terus jalan, cuman aku takut, aku tuh nggak pernah tahu maksudnya ke arah Jakarta Selatan gitu ya. Wah udah lagi COVID, kan kita aja tuh udah ngejaga-jaga jangan sampai anggota keluarga kita tuh ada yang kena gitu loh, di dalam rumah tuh ada yang kena. Jadi aduh, mau keluar takut banget, tapi harus training katanya kan, harus latihan gitu. Ya udahlah aku bilang gitu kan, pokoknya jalan aja dengan ongkos nggak ada gitu kan, gimana gitu kan. Kalau misalnya aku tetap jalan tapi anak-anak di rumah gimana, ya udahlah. Karena anak aku udah ada yang besar kan, SMP waktu kemarin tuh dia SMP kelas 3. Terus aku udah pesanin sama papa juga, aku training nih gitu kan, dari pagi sampai malam ya kan, sampai sore kalau sore. Training sampai sore tuh 3 hari aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa coba. Pas jadi sebelum kepilih itu tuh kita tuh kayak ya udah berharap aja gitu. Pas terpilih gitu ya, itu dari satu batch itu aku 12 orang kebetulan. 12 orang. Karena kan katanya si Yim sih sebelumnya banyak gitu, karena kondisi
COVID kan, jadi bener. dibatasi gitu, cuman 12 orang. Terus ya udahlah aku bilang gitu kan, nih naik angkot nggak tahu apa gitu, ya udahlah gitu. Aku tuh pakai face shield, pakai masker, dengan pokoknya pakai jaket. Aku bawa dagangan aku, pokoknya gini. Nih harus laku buat saya ongkos pulang gitu kan, gitu. Pokoknya buat kan kita kan nggak tahu kalau misalnya ternyata Insight tuh ngasih kita makan gitu kan, ngasih transport juga, nggak tahu nih kan, ini kan baru berangkat pertama nih. Gue bayang rampungnya kayak apa itu. Aku tuh mungkin boleh ditanya tuh sama orang-orang ini kan. Aku tuh bawa kantong itu ya, isinya tuh keripik pedas tuh. Aku bawa 2 kantong, yang satu tuh aku jualan face shield. Dulu kan jualan face shield masih ini tuh ya. Aku jualan itu, biarin aja deh gitu kan. Jadi turun busway, aku jalan sambil ke Yim tuh sambil dagang gitu loh. Dia mau keripik pedas, enak kok, enak aku gitu kan. Pokoknya promosi banget ya. Terus sampai situ, terus udah gitu di Yim, memang aku gak jualan di Yim gitu. Tapi pulang dari situ, gak tahu dapat makan. Wow, dapat makan gitu kan. Berarti gak usah pada hari itu aku bawa makan. Tapi gak tahu dapat makan. Ya udah, makan aku simpan, terus udah berjalan tuh kan. Terus aku enjoy dengan apa yang mentornya kasih. Terus udah gitu ketakutan itu sirna sedikit-sedikit gitu ya. Terus ada ilmu baru setiap kali. Tapi gini, mau tanya, sebelum ikut pelatihan ini yang Mbak tangkap tentang kopi itu apa? Nggak ada, karena nggak ada sama sekali, hanya just minuman aja gitu. Iya, jadi aku tuh cuman ya udah kopi, taunya kopi sasetan itu kan gitu. Dan untuk coba ke coffee shop atau apa, aku nggak, karena aku bukan orang yang suka nongkrong gitu. Jadi mungkin kalau orang anak sekarang tuh Cooper atau apa gitu ya. Jadi aku nggak pernah yang namanya nongkrong gitu loh. Jadi tuh nongkrong di coffee shop, ngopi gitu apa nggak pernah gitu ya. Paling kalau misalnya beli yang ya udahlah yang bubble atau apa gitu ya, itu suka beli gitu. Tapi kan nggak cuman yang tapi ya, setelah tahu dunia hitam ini gimana? Tentu kopi itu gimana? Wah, bener-bener apa namanya tuh, kopi tuh bikin punya temen yang banyak, terus wawasan yang luas, terus apa namanya tuh, apa ya? Jadi sekarang jadi suka hunting biji kopi. Nah itu dia Kak. Gak ada waktu. Jadi tuh ya udah kayak gitu. Aku jalan aja tuh 3 hari itu sampai akhirnya katanya akan diseleksi gitu kan. Aku tuh udah ngelihat yang ikut pelatihan pada saat itu muda-muda kan gitu. Terus energik gitu. Wah, aku udah tua nih gitu kan. Terus nggak bakalan bisa ini, karena kan waktu itu bilangnya akan dapat pekerjaan gitu kan, maksudnya disalurkan atau apa. Ya nggak mungkin lah gitu, jauh gitu lah buat aku situ. Ya udah, jadi yang penting pada saat pelatihan 3 hari itu aku benar-benar ambil ilmunya. Terus nggak taunya tiba-tiba dapat kabar kalau aku terpilih jadi 3 tuh yang buat magang. Wah gitu, seneng banget gitu kan. Terus ya aku langsung iya mau, aku bilang gitu kan. Ditanya hari-hari apa ada kesibukan, memang nggak ada gitu kan, nanti duduk di rumah gitu. Terus ya udah aku mau, aku bilang gitu kan. Tapi dari pagi Mbak sampai malam tutup kafe gitu jam 9. Ya nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Ya udah di rumah aku persiapan dari subuh, aku udah bangun masak buat mereka itu di rumah. Itu pasti karena kebiasaan apa lu mau gua ada itu tadi. Iya benar. Karena maksudnya gini ya, ada peluang apapun yang bisa dapetin duit gitu ya. Karena memang kondisi ekonomi, apalagi kayak bukan kita doang yang susah gitu. Betul, orang-orang yang di atas juga aku yakin ya gitu. Hampir semua lapisan gitu. Hampir semua lapisan tuh pasti merasakan itu dia gitu kan. Jadi aduh, ya udahlah gitu kan. Pokoknya lakukan aja yang terbaik gitu. Betul. Kalau aku gitu kan. Terus kebetulan mentornya tuh semuanya. Jadi dari 3 itu dari 3 yang terpilih gitu kan, ya udah aku lakukan yang terbaik. Aku tuh kayak kafe kopi inspirasi itu tuh aku jadikan kayak ya ini punya aku gitu ya. Jadi untuk kebersihannya, untuk apa yang ada di situ gitu, banyak yang aku lakukan di situ gitu kan. Itu tuh aku lakukan dengan hati yang gembira aja gitu, walaupun sehari tuh harian gitu kan. Suami aku cuma bilang, emang kamu nggak capek? Emang ya harus ada yang dikorbankan memang gitu ya untuk mendapatkan. Aku nggak
tidak sedikit pun tuh ya di benak aku bakal aku dapat bantuan. Itu tuh sama sekali jauh banget lah buat aku gitu ya. Karena aku cuma mau ngambil ilmunya gitu ya dari situ. Terus semua yang aku dapat dari pelatihan itu luar biasa gitu kan. Ya udah gitu. Terus sekarang gimana Mbak? Punya usaha sendiri? Iya, aku punya usaha sendiri. Itu juga nekat sih sebenarnya. Jadi waktu itu kan maksudnya aku Mbak mau nggak taunya ya di batch aku kan 3, tapi di batch satunya di batch 1 sebelumnya di batch 1 itu aku batch 2, di batch 1 3 juga, jadi kita berenam tuh pada saat pelatihan itu kan, pada saat pelatihan berenam, terus ya udah nggak taunya terpilih lagi jadi cuman berempat, jadi 2 cewek 2 cowok tuh gitu kan, jadi ya udah kita berempat ya, kafe itu milik kita berempat lah gitu ya sama ada Bang Umam. Terus setelah pelatihan yang rencananya tuh 3 bulan kan? 3 bulan. Nggak taunya nggak jadi 3 bulan tuh, jadi cuman 2 bulan. Karena pada pinter-pinter kali ya, jadi cepet. Bukan juga Kak, katanya tuh PPKM itu. Jadi PPKM itu lebih ketat kan pada saat itu. Terus jadi kita tuh kayak dipercepat, tadinya juga kita kan mau dikasih ke, maksudnya ngerasain kafenya rekanannya Yim katanya, tapi nggak bisa gitu karena memang PPKM yang begitu ini kan, jadi ya udah kita lakukan cuma di Yim gitu kan. Terus ya udahlah nggak apa-apa aku bilang gitu. Terus kita ditanya siapa yang mau usaha, siapa yang mau ini gitu. Tapi karena aku di usia yang udah tua gitu ya, nggak mungkin kerja di coffee shop. Akhirnya putuskanlah berani nyoba gitu, bikin usaha sendiri. Terus di mana nih? Dan mungkin Tuhan juga udah atur atau gimana gitu ya, aku juga nggak ngerti gitu. Aku tuh cuma serahkan aja semua sama Tuhan. Jadi aku tuh bingung juga kalau mau dagang di mana gitu kan. Tapi tiba-tiba tuh UMKM Kota Depok di tempat aku sekarang itu di Trans Studio Mall Cibubur itu tadinya punya orang, jadi punya tante sih sebenarnya. Jadi dia tuh udah daftar dari RT RW-nya, rumahnya tuh di Cimanggis. Terus mau jualan gak jadi karena anaknya itu lahiran dan dia harus jagain cucunya. Jadi itu mau di offer, aku aja deh gitu kan gitu. Tapi tetap pakai namanya dia gitu. Terus mau jualan apa? Kopi, aku bilang gitu kan. Akhirnya kebetulan mentor aku ini ya, aku nggak tahu mentor yang lain ya. Aku merasakan mentor dari Selective Coffee and Roaster itu, Kak Fahmi sama Kak Ilham, dia tuh bener-bener terbuka, ngasih masukan yang bener membantu banget lah gitu ya. Jadi aku tuh sampai gimana caranya kalian bikin coffee shop itu harus punya visi, misi, terus udah gitu harus ada plan A, plan B dan lain-lain, apa yang dipersiapkan dan sebagaimana gitu ya. Aku tuh udah ngerinciin semuanya. Aku kasih sama Kak Fahmi gitu ya, aku liatin, Mbak, ini begini gitu kan. Diajarin juga berarti ya. Diajarin banget. Gimana cara mengelola, buka modal, mulai dari modal, terus apa yang dipersiapkan, terus keren. Kayak gimana bikin konsepnya gitu kan. Terus aku bilang, pas aku tahu itu, terus aku fotoin, videoin tempat usaha aku kan, terus aku ajukan ke Yim gitu kan, bikin proposal. Yim bilang udah bikin proposal aja gitu kan, semoga di ACC gitu. Terus yaudahlah aku ajuin tuh apa yang aku butuhkan semuanya. Aku berharap nih Bu ini bakalan di ACC semua atau enggak gitu. Ajuin aja dulu karena nantinya kan bakal dilihat gitu kan, akan dilihat lagi gitu. Oh iya Bu, aduh aku berdoa. Pokoknya kalau misalnya emang enggak ini berarti aku ada ini. Itu aku cari sendiri, memang mungkin aku enggak, maksudnya bukan orang yang pasrah gitu ya. Jadi bener-bener aku harus maksimalkan gitu. Jadi aku lihat tuh di Tokopedia di apa, itu satu produk aja aku ngeliatnya bisa sampai lama banget Kak. Ada yang ini gimana ya gitu ya, harga, terus gitu, dengan kualitas yang sama, harga yang murah, pokoknya aku cari yang itu, yang dekat biar ongkirnya murah, yang begini, pokoknya itu banget lah gitu ya. Aku jadiin supaya maksimal lah gitu ya. Pas bilang dapet, happy banget dong. Ya ampun, udah kayak diguyurin air es tuh gitu, seneng banget gitu. Dan
Dan Aku sekarang bersyukur banget sudah gitu. berapa cabang sekarang? Sekarang aku 2. Dua? Dan kebetulan Wow. jadi aku buka di Trans Studio Mall Cibubur. Terus udah gitu aku ini dari awalnya gitu ya. Terus udah gitu aku persiapkan semuanya, buka sepi gitu kan. Nah itu soalnya UMKM, pangsa pasarnya itu adalah bukan customer, jadi karyawan. Sedangkan karyawan itu gajinya SPG itu gajinya UMR gitu kan. Terus penghasilannya nggak seberapa, udah dipotong juga. Terus udah gitu kita juga ada pengurangan pegawai dari mall, jadi nggak terlalu banyak gitu kan. Mereka ngelihat harga kopi aku tuh dari ini harga kopi 15.000, mereka mahal banget gitu kan. Aduh, bener-bener ya ampun gitu kan. Ini fresh loh gitu. Aku nggak tahu, nggak kenal namanya biji kopi dan lain, aku nol sama sekali. Cuman makanya aku pakai sampai dengan sekarang, aku pakai biji kopi dari Selective Coffee and Roastery. Karena pertama dia mentor aku, terus udah gitu nggak mungkin aku dibodohi gitu. Kalau misalnya aku ke pasar Santa atau apa, mungkin aku bisa dapat harga beans yang lebih murah. Tapi aku nggak tahu apakah kapan beans itu di roaster, udah berapa lama dia diproduksi gitu kan. Tapi kalau dari Selective kan itu baru semua. Jadi semua yang aku dapetin itu adalah yang fresh, yang baru. Jadi aku bisa kasih ke konsumen itu bener-bener yang kualitas lah gitu. Keren. Terus itu aja sih. Harapan kedepannya gimana nih Mbak? Harapan buat punya usahanya bagaimana? Terus tentang Insight dan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, harapannya kedepannya gimana? Kalau aku sendiri ya, maksudnya walaupun kita dikasih bantuan dari Insight dan YIM gitu ya, jangan pasrah aja segitu aja gitu. Kadang tuh cuman dikasih ya udah pasrah segitu ya. Jualan kopi nggak laku ya udah. Aku jualan kopi nggak ngangkat gitu kan. Aku bikin roti Kak dari YouTube. Lihat bikin apa namanya tuh roti kan. Terus udah gitu. Jadi ada masuk keripik aku taruh di situ apa gitu kan. Apa-apa aja lah ya. Pada saat Lebaran kemarin bisa bikin kue kering. Aku bikin kue kering Kak. Aku jual di situ dan booming. Itu dari situlah Kak. Dulu ada pameran, aku ikut pameran, anak aku yang jaga di kedai, aku jaga di pameran. Omsetnya luar biasa, dan dari situ aku bisa buka kedai yang di Cibinong itu. Jadi dari situlah modalnya. Jadi aku sama sekali nggak ada uang lain-lain ya. Jadi aku memang uang kedai ya, uang di Cibinong di mana? Di Cibinong? Di Cibinong City Mall. Cibinong City Mall. Jadi teman-teman nih kalau yang tinggal di seputaran Cibinong bisa mampir ke kedai kopi Saska yang ada di Cibinong City Mall, sama di barnya Transmart di lantai LG. Sama yang di Trans Studio Mall Cibubur. Nah, warga Cibubur sama warga Cibinong boleh mampir ke standnya si Mbak Siska. Keren. Kayak gitu. Oke deh Mbak, sebelum kita closing, gue mau kasih space buat Mbak Siska deh kalau mau promosi. Langsung aja nih Mbak. Boleh, hai teman-teman semua ya. Kalau misalnya penikmat kopi, kedai kopi Saska itu kedainya kecil, tapi semua yang ada di kedai kopi Saska pokoknya yang terbaik lah gitu. Buat teman-teman bisa follow IG kedai kopi Saska di kedai kopi Saska _inspirasi. Itu kedai kopi yang Saska _inspirasi. Yang dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya buka dari jam 8 dari jam 10 sampai jam 8 malam. Untuk di 2 outlet sama di situ. Terus kita juga ada di Shopee Food dan di GoFood. Terus untuk kue keringnya juga boleh kok. Ada event juga boleh. Karena Mbak Siska kemarin kan ikutin vote kontes dari Insight ya Mbak ya. Dan bener. Kemarin menang juara 2 ya. Nah, kemarin Mbak Siska berkesempatan mendapatkan modal usaha sebesar 5 juta rupiah, dan itu dikonversikan ke dalam bentuk barang, dan barangnya adalah ini dia. Yeay. Ini alat Rockpresso. Espresso. Wow. Buat bikin espresso. Jangan lupa juga nih bulan Februari akhir mungkin
Februari akhir atau pertengahan. Aku mau buka kedai baru lagi loh. Wow. Di mana? Kebetulan lokasinya ada di Menteng, di Cikini. Wow, Cikini. Di Sentra Buana Resto. Wow. Gitu. Jadi aku baru aja MOU. Keren. Jadi berarti emang program wirausaha dari Insight dan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun ini benar-benar berdampak banget buat Mbak Siska ya. Wah, berdampak banget deh pokoknya. Jadi makanya buat teman-teman nih yang pengen investasinya memiliki dampak sosial, buat teman-teman di luar sana yang membutuhkan, masuk kayak Mbak Siska ini yang usahanya makin berkembang gitu kan, itu berkat investasi dari teman-teman sendiri nih. Nah, reksadana Insight tuh ada macam-macam nih, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, bahkan sampai reksadana saham, dan semuanya itu berimpact gitu dan dirasakan betul manfaatnya sama teman-teman seperti Mbak Siska. Kebayang kan kalau punya investasi dan berdampak sampai kayak Mbak Siska gini berkembang kan, pahalanya makin banyak ya kan, rezekinya juga makin lancar ke teman-teman juga. Iya. Gitu. Terus misalnya teman-teman juga mau aku juga soalnya membuka kayak kelas-kelas, maksudnya kayak bukannya kelas sih sebenarnya. Jadi kalau memang ada yang mau belajar gitu kan, aku nggak menutup kemungkinan buat mereka mau datang terus latihan di tempat aku, itu juga boleh banget gitu. Jadi aku nggak. Udah berapa orang yang ikut? Kebetulan jadi karyawan aku yang sekarang yang ada di Cibinong itu dia tadinya ikut kelas offline aku, online. Terus udah gitu, terus udah gitu dia tadi masih kerja, tapi pada saat dia nggak kerja, terus dia nggak ada kerjaan, terus udah gitu dia main ke kedai aku, terus sampai sekarang aku percayain gitu ya buat di Cibinong gitu, dan dia jadi bisa, padahal tadinya cuma kerja di catering gitu. Jadi berkali-kali lipat jadinya kan. Iya, jadi menginspirasi dan bermanfaat. Ini Mbak Siska gokil ini daging semua nih ngobrol sama ini. Daging semua nih ngobrol ini. Mantep deh, sip. Thank you banget nih Mbak Siska atas sharing yang udah dikasih tahu ke kita. Buat diri gue pribadi, Arif, ini tuh sesuatu yang bermanfaat banget, dan gue yakin buat teman-teman juga bisa ambil manfaatnya dan bisa mulai berpikir untuk berinvestasi yang memiliki dampak sosial untuk sesama. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu informasi mengenai reksadana kita, bisa follow di Instagram kita di @insight_investments, Facebooknya di PT Insight Investment Management, terus podcastnya di Intips, terus Twitter di @insight_inv, dan YouTube di Insight Investment Management, dan yang baru lagi nih yang TikTok joget kita juga ada di @insight.investments juga. Sip deh, terima kasih banyak Mbak Siska. Ini silakan hadiah rock presonya. Semoga bisa bermanfaat berkali-kali lipat lagi, dan ini juga berkat dari investasi teman-teman juga, ya nggak sih? Nah, jadi semakin menambah peluang buat teman-teman kita di luar sana. Akhir kata, gua Arif, sampai jumpa di Intips, Insight Investments, Talk and Inspiration. Bye-bye.